Karut penangkapan Jampitsus Febri Adriansyah kini terkuak sebagai skenario penyisiran politik jangka panjang, yang diduga kuat dikendalikan langsung oleh Jokowi dari balik layar demi mengamankan loyalitas elit kekuasaan. Gebrakan maraton kepolisian ini digerakkan oleh Kortas Tipikor Polri, unit super di bawah Kapolri yang sengaja dibentuk Jokowi lewat Perpres tepat 5 hari sebelum dirinya lengser pada Oktober 2024 sebagai senjata hukum khusus. Febri yang awalnya merupakan anak emas kini berbalik menjadi target utama amputasi jabatan setelah radar intelijen mendeteksi loyalitasnya bergeser penuh ke kubu Prabowo demi mengincar kursi Jaksa Agung masa depan. Sumbu konflik memanas ketika Febri berani mengusik lingkaran dalam lewat penyidikan kasus Nadiem Makarim, serta membongkar praktik korupsi di proyek makan bergizi gratis yang membuat gerbong Solo meradang karena sektor logistik mereka diganggu. Kemarahan kubu Solo memuncak saat Febri bertindak sebagai Satgas Kehutanan pilihan Prabowo yang mulai membidik mafia lahan berskala raksasa di bawah pengawasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sang loyalis garis keras Solo. Sebagai pembalasan instan, posisi strategis Febri langsung diamputasi melalui status hukum perdata dan struktur vital Jampitsus, kini resmi diambil alih oleh Jamwas Rudi Margono, yang dikenal luas sebagai orang kepercayaan gerbong Solo. Operasi kilat ini menjadi pesan tersirat yang sangat kejam dari Jokowi bahwa siapapun yang berani menyentuh proyek serta kroni Solo pasti akan langsung dihancurkan tanpa ampun dari panggung kekuasaan. Pertama, sosok Jampitsus yang belakangan ini begitu getol menghantam kasus-kasus korupsi besar. Tapi di balik itu semua kita lihat kasus Pertamina di situ terkait nama Jokowi. Dan ini sebuah pengakuan yang dilakukan oleh Ahok di persidangan. Ahok mengatakan kalau berani Pak Hakim panggil dong Jokowi. Kita lihat ya bagaimana Pak Jokowi menyelesaikan persoalan Pertamina khususnya Petrol. Alih-alih dibubarkan malah diganti pemain ya kan. Kemudian dialah yang kemudian menjadi otaknya di situ. Makanya sampai hari ini nggak berani orang ngambil Reza Khalid. Dalam beberapa kasus-kasus yang muncul, kemudian kasus Kerry juga, kasus sewa kilang minyak di Merak. Nah, ini kan dia, pada masa dia. Yang dikorbankan satu lagi, Karen Agustiawan yang masuk. Karena Karen tidak mentolerir upaya-upaya itu. Itu satu ya. Kedua, kasus Nadiem. Ya kan? Belum lagi kasus-kasus yang terkait pejabat tinggi Polri. Kasus Aseng, di sana ada Kapolda Kalbar. Kasus Samintan, ada Karyoto di situ. Nah, ini membuat keresahan bagi mereka-mereka yang selama ini kasusnya diangkat oleh Febri dengan begitu gamblangnya. Namun demikian kita melihat bahwa ada perubahan orientasi loyalitas Febri saat ini. Tidak lagi kepada Jokowi, tapi kepada Presiden, kepada Prabowo. Tentunya ada semacam keresahan dari Jokowi melihat sepak terjang Jampitsus karena ini melihat sepak terjang Febri pada masa lalu tentunya akan menjadi kekhawatiran buat Jokowi. Sekarang loyalitasnya kepada Presiden Prabowo tentunya ketika nanti ada pesanan konteks penegakan hukum tanda kutip ya, dia akan melakukan hal seperti itu. Nah, ini kekhawatiran. Kedua, jangan sampai Febri menduduki posisi Jaksa Agung karena Febri sudah dipanggil oleh Presiden dalam konteks ini. Nah, tentunya ini ancaman nih, kerawanan yang harus diamputasi di tengah jalan. Ini penuh dengan kepentingan politik Jokowi dalam rangka suksesi 2029. 2 kali Febri menohok kasus korupsi yang dimana di situ nama Jokowi disebut. Yang pertama soal Pertamina, iya, satu Nadiem. Yang kedua soal Nadiem. Ya. Informasi yang ya di kalangan orang tertentu ya, betul bahwa Nadiem sempat menyerahkan dana itu ke Jokowi. Jadi siapapun yang menghambat dia akan sikat. Nah, hambatan potensial kali ini adalah Jampitsus. Ya, karena apalagi kalau dia jadi Jaksa Agung gitu loh. Ini juga lebih parah lagi gitu ya. Tidak menutup kemungkinan dia akan juga menyasar ke Jokowi. Apalagi sekarang dia tahu kartunya Jokowi di Asabri dan ini kan dia pelakunya. Maka tidak ada jalan lain dia gunakan polisi yang selama ini begitu loyal terhadap Jokowi.